Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, di kampus tercinta ini di Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbiul Filin, saya selaku moderator Yeniati akan berdiskusi dengan saudara Ismi Latifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbiul Filin Prodi Ekonomi Syariah semester 2 tentang tawazun sebagai prinsip aswaja. Aswaja atau ahli sunnah wal jamaah ini adalah suatu aliran pemahaman teologis tentang akidah Islam, dan aswaja ini mempunyai 4 prinsip. Yang pertama adalah tasamu, toleransi, tawazun atau seimbang, ta'adul atau adil, dan tawasud atau pertengahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada saudara Ismi tentang prinsip aswaja yang tawazun. Nah, menurut Anda, pengertian tawazun atau seimbang dalam prinsip aswaja itu seperti apa? Tawazun berarti seimbang, sedangkan jika dilihat dari segi istilah, berarti sikap di mana seseorang berada di titik seimbang dalam menghadapi persoalan. Sikap tawazun sangat diperlukan oleh setiap manusia agar dia tidak melakukan hal yang berlebihan. Dalam agama juga dijelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk bersikap seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasa bil qist. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca penimbang keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwasanya seorang manusia harus bisa adil dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi menurut saya tawazun itu artinya kita itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya, kita bekerja, kita beribadah, dan kita bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan di dunia, dan kita juga bisa melaksanakan ibadah seperti kehidupan akhirat. Jadi kalau menurut Anda itu tawazun berarti itu kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, dan kemudian implementasinya di lingkungan hidup itu seperti apa sih kalau menurut Anda? Dalam implementasi sikap tawazun, kita dapat mengambil contoh dari kisah Rasulullah bahwasanya suatu ketika dia pernah didatangi oleh 3 pemuda. Dari ketiga pemuda tersebut, dia berkata yang satu tidak ingin menikah selama hidupnya, dan pemuda yang kedua berkata bahwasanya dia ingin puasa setiap hari dan terus menerus selama hidupnya, dan pemuda yang ketiga mengatakan bahwasanya dia ingin sholat tanpa henti-hentinya. Namun Rasulullah berkata bahwasanya janganlah seperti itu. Urusan dunia ada haknya dan urusan akhirat juga ada haknya. Jalankanlah semua itu dengan imbang. Ya, seperti itu. Dalam kisah seperti itu mungkin kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kita harus seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini bisa ditarik kesimpulan nih bahwasanya dalam prinsip tawazun dalam ahlus sunnah wal jamaah itu kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya, kita harus seimbang setiap harinya. Misal kita harus beribadah, tapi kita juga jangan melupakan kewajiban kita di dunia seperti bekerja, menuntut ilmu ataupun sebagainya. Karena bekerja tidak mungkin akan menyulitkan Anda beribadah, dan beribadah itu akan menambah nilai plus. Ya, karena ibadah itu adalah kewajiban bagi umat Islam, dan bekerja itu akan menyongsong kita untuk beribadah seperti hal contohnya seperti ini. Kalau kita ingin berzakat, zakat itu adalah sebuah ibadah, dan kalau kita tidak ada uang, nah kita tidak bisa berzakat. Nah, sedangkan uang itu harus didapatkan ketika kita sudah bekerja. Jadi akan seimbang antara konsep kita bekerja dan ibadah. Menurut saya itu kesimpulannya. Jadi sekian diskusi tentang tawazun pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mbak Ismi telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.